Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Firmansa dengan NIM 067 Fakultas Hukum Universitas Tunduk Madura. Saya akan membahas tentang PPT atau presentasi tentang PPT, yang dimana PPT tersebut mengkaji tentang peraturan-peraturan pascaan amandemen. Peraturan-peraturan, banyak peraturan-peraturan yang diubah pasca amandemen, sesudah amandemen. Yang pertama itu masalah kekuasaan. Yang dimana kekuasaan sebelum amandemen itu menjadikan MPR sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara Indonesia ini. Sesudah amandemen itu kekuasaan MPR tidak lagi menjadi kekuasaan yang utama. Dan terbitlah atau muncullah sistem yang baru, yaitu sistem checks and balance, yang dimana kelembagaan atau kekuasaan yang ada di Indonesia itu dibagi, tidak bertumpu pada suatu lembaga, tapi dibagi lagi. Sehingga apa? Sehingga hal tersebut memungkinkan demokrasi berjalan di negara ini. Yang dimana pasca amandemen itu lembaga-lembaga yang lain itu saling mengawasi, tidak lagi bertumpu pada suatu kelembagaan. Yang kedua, peraturan yang diubah yaitu kedudukan presiden pasca amandemen. Kedudukan presiden pasca amandemen itu tetap menjadi kepala negara, tapi diubah peraturan lagi menjadi diubah peraturan bahwasannya presiden mempunyai batas maksimal kekuasaan menjabat, yaitu sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar, bahwasannya maksimal presiden itu menjabat 2 periode, tidak boleh lebih. Hal tersebut bukan memungkinkan lagi, menghancurkan kekuasaan absolut yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga, masalah otonomi daerah. Masalah otonomi daerah itu antara kelemahan dan kelebihan. Menurut saya, kelebihan dalam otonomi daerah itu pelayanan publik itu menjadi sangat luas, terjangkau atau menjangkau masyarakat yang ada di pedalaman, terpencil dan sebagainya. Tapi sebuah kelebihan pasti mempunyai kekurangan. Yang pertama, kekurangan dalam otonomi daerah itu rawan terjadinya sebuah tindak pidana korupsi. Yang kedua itu kurangnya transparansi, sulitnya menerapkan transparansi dalam anggaran, baik itu APBN ataupun yang lain. Yang ketiga, kelemahannya itu tumpang tindih antara peraturan pusat dengan peraturan daerah. Sehingga apa? Dalam menjalankan suatu program nasional itu tidak berjalan dengan maksimal. Yang keempat itu masalah kebebasan berpendapat atau bisa dikatakan demokrasi. Saya berpendapat bahwasannya demokrasi yang ada di Indonesia itu sudah cukup baik, tapi kurang baik. Kurang baiknya kenapa? Dikarenakan sistem demokrasi yang ada di Indonesia itu tidak berjalan dengan sempurna, tidak berjalan dengan mulus. Malah sistem demokrasi dicoreng oleh pemerintah, oknum-oknum pemerintah yang dimana membohongi masyarakatnya dengan menandatangani surat yang diajukan oleh masyarakat, tapi tidak dikerjakan oleh pemerintah. Yang kedua, menurut pendapat saya tentang demokrasi di Indonesia itu,
tidak terlalu berjalan dengan baik. Kita betul diberikan pemilihan umum untuk memilih pemimpin. Tapi itu tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan adanya sebuah pemimpin-pemimpin yang mencalonkan memberikan uang, atau politik uang, bisa dikatakan begitu. Mungkin kedepannya sistem negara kita, doakan saja sistem negara di sini terkhususnya itu lebih baik daripada sebelumnya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Sedikit banyaknya semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan